Oke, jadi sekarang ini adalah preparation ya. Saya lupa kemarin untuk membuat video ini bahwa preparation itu intinya adalah apa saja sih yang perlu kita punya di komputer kita sebelum ikut untuk ini untuk mengikuti tutorial ini gitu. Di sini kita punya database Docker kan. Jadi kita harus install Docker dulu, Docker desktop. Itu harus kita install. Di mana installnya ada di sini. Docker download aja, coba di search ya Docker downloadnya. Ya nggak lemot ini, kenapa? Sebentar, saya coba ganti ini aja deh. Nanti internet. Oke dan di sini saya coba cek apakah bisa. Oke, di sini Dockernya, Docker downloadnya itu tergantung sistem operasi kalian. Kalau saya sih, kalau misalnya pakai Windows itu pakai WSL deh kalau gitu. WSL biar bisa pakai apa ya? Biar bisa pakai Dockernya dan komen-komennya. Jadi WSL itu kan mirip ini ya, mirip Ubuntu sama Mac gitu. Setauku. Cuman kalau misalnya enggak ya, tolong dikoreksi. Dan kalau sudah install Docker sudah, pastikan bahwa ada komen Docker gitu. Komen Docker. Caranya gimana? Kalau kita ketik Docker, dia akan keluar seperti ini, gitu kan. Nah, di sini kalau pas kita ngetik Docker ada error Docker command not found misalkan ya kan. Misalnya kita udah install tapi ternyata belum, padahal udah diinstal nih apt-get install docker atau misalnya udah install package-nya gitu kan, itu berarti ada yang kelewat ya. Ini mungkin di mana ya, di komen itu, di terminal itu dia nggak ngerit kemana sih gitu. Jadi bisa aja kita harus export ininya, export ZSH ya, Z profile gini, kayak export pathnya gitu loh, path dimana dia keinstall. Kalau kita ketik komen berarti berarti komputer akan nyari di path tersebut gitu. Cuman mirip-mirip gini ya. Dan Docker command kalau errornya kayak gini ya, kalau Docker command not found gitu, kita harus coba troubleshoot gitu. Ini kayak yang lain juga gitu, Docker main version sama ini. Docker setelah kita install kita juga harus bisa Docker compose gitu. Docker compose itu juga harus bisa untuk itu. Karena apa? Karena Docker compose ini untuk nge-up intinya nge-up Docker compose YML yang kita punya. Kan kita punya Docker compose YML nih, ini. Nah, ini kan maksudnya ini. Kalau misalnya kayak di Mongo ini berarti saya mau bikin image MongoDB Bionic ya kan, dengan versi ini gitu. Container name-nya MongoDB, portnya ini. Ini kan supaya Docker-nya bisa bikin database-nya dan download di container, download si MongoDB-nya di container. Itu kan dengan cara Docker Compose append gitu kan, seperti yang ada di README. Itu kalau misalnya Docker Compose yang belum keinstall atau command not found ya nggak bisa. Jadi command not found itu harus ada ya, harus bisa diakses gitulah. Nah, kemudian setelah ini apa ya? Setelah ini adalah
Oke, kemarin itu tutorialnya ada sampai ini ya, npx git. Yang pertama git. Oke, git main version. Yang berikutnya adalah git, setelah docker adalah git. Git itu kita bisa install sih, git install git gitu. Install git itu bisa diinstal lewat sini juga bisa sebenarnya. Lewat sini bisa. Kemudian saya kemudian harus bisa git main version, keluar versi gitnya. Terus ada npx main version, npx main version. Di sini saya pakainya sebentar. Di sini pakainya adalah 6.14. Bebas sih itu versinya. Jadi kayak gini tuh kita harus running dulu ya. Start. Kalau exited git ini itu harus di running. Ini akan muncul setelah kita docker compose up gitu. Kita harus install git juga sih di situ ya. npx juga install npx ini untuk apa? npx itu package manager, cuman dia lebih, npx itu akan ke install. npx itu bagian dari npm sih harusnya. Kalau kita udah install Node.js, jadi kita harus punya Node.js, npx, dan Node.js, Node main version, npm main version, dan npx. Diingat ya, npx, Node, npm. Kalau kita installnya Node aja. Kita install Node biasanya udah termasuk npm sama udah termasuk npx gitu biasanya gitu. Dan di sini Node versi saya adalah v12. Cara mudah untuk install Node itu ya tinggal masuk ke node.js.org ya. Node.js.org ini kita download di sini, LTS, recommended for most user. LTS aja yang dipilih gitu. Kemudian ada lagi kah setelah ini? Install npm, npx. Oke, harusnya udah sih. Jadi yang diperlukan yaitu docker, git, node, npx gitu. Sama install ini deh, repository, pgadmin aja dulu, pgadmin. Installnya di mana? Installnya di sini sih. pgadmin download gitu aja. Nanti akan keluar di sini pgadmin.org. Tinggal cari aja di situ. Itu cari aja yang kontainer sih, kalau kita udah punya ini loh, bebas. Kontainer boleh, macOS atau Windows juga boleh, silakan. Cuman kalau udah punya Docker, kalau menurut saya kalau saya kemarin karena sudah punya Docker itu saya install kontainer. Karena apa? Kontainer itu karena biar nggak keinstall juga Postgre-nya di lokal gitu. Jadi saya pilih yang kontainer itu dari Docker container. A Docker container containing pgadmin running in server mode, ya kan, is available itu Docker hub. Jadi ini untuk yang udah punya Docker gitu aja. Ketimbang install Postgre mending langsung install ini sih gitu menurutku. Apalagi ya, akun git sih ya, akun GitHub gitu mungkin ya, biar bisa lihat ini kredensialnya juga. Mungkin YouTube REST API-nya ini nanti selagi tutorial berjalan, mungkin kalau ada install kita akan install bareng juga gitu. Cuman yang diperlukan untuk kali ini yaitu masih sekedar itu sih. Jadi di sini deh saya coba required, sebentar kita kasih required tools gitu kan. Pertama adalah tentu saja saya lupa mention VS Code, ya kan, VS Code untuk ngetik ini gitu.
terminal pasti udah ada sih kalau di Ubuntu. Kalau di Windows harus ada ya terminal. Windows itu biasanya WSL. WSL itu ini tadi Windows WSL. Maksudnya WSL itu apa? WSL itu ya kita ingin install Ubuntu di dalam Windows gitu, install Ubuntu biar kita bisa pakai terminalnya gitu. WSL install. Ada tutorialnya, cari aja gitu kan langkah-langkahnya. Tapi saya kemarin gagal di Windows saya. Jadi ya nggak tahu juga sih. Saya nggak bisa bantu kalau install WSL itu, sorry. Kemudian setelah VS Code terminal juga apa tadi, Docker Compose required tool itu ada Docker kayak gini, terminal required tools ada Docker, sedangkan required command itu ada Docker sama Docker Compose, ada node npm npx gitu. Ini yang wajib. Oh ya, Git, kelupaan Git. Oke, kita tambahin Git. Oke, pertama Git siap. Jadi required comments ini saya add aja. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu sih ya, karena nanti kita akan lanjut ke tutorial berikutnya sih. Oke.